Puji Tuhan, shalom ya saudara, selamat hari Minggu. Kita berjumpa lagi dalam ibadah kita online saudara. Saya percaya hari-hari ini Tuhan begitu baik buat kita saudara. Mari siapkan hati kita mau datang. Dimanapun saudara berada, kita mau datang cari wajah Tuhan. Tuhan terima kasih, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan waktu Tuhan yang terbaik buat kami. Kami tahu musim yang Tuhan berikan buat kami semuanya baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan hati kami mau beri yang terbaik buat Engkau Tuhan. Kami mau cari wajah-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Semusim berlalu ya Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu ya Tuhan. Oh, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu tiada duanya buat kami. Oh, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Mari sama-sama bilang, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas Tuhan, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Kami bersyukur, sungguh ku bersyukur. Boleh jemaat saja bilang, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Angkat dua tangan saudara. Lebih luas ya Tuhan. Oh, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala,
tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Mari sembah Dia saudara. Oh, Kau baik buat kami ya Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan Tuhan penuh damai. Haleluya. Mari setiap kita yang di rumah-rumah, dimanapun saudara berada, datang pada Tuhan. Haleluya. Hinayara labashanda ya rabashe, hinayara labashanda. Kami sembah Kau ya Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu, hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, musim yang Tuhan beri buat kami semuanya baik. Karena segala sesuatu ada masanya. Ada masanya kami bersuka, ada masanya kami berduka. Kami tahu Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kami. Oh, terima kasih Tuhan. Cuma kuatkan dan teguhkan hati saudara hari-hari ini. Terus berjalan bersama Tuhan. Oh, Tuhan Yesus baik. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami terlalu tahu Tuhan, kami terlalu yakin waktu Tuhan baik buat kami. Oh, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Percaya, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Angkat dua tangan saudara, sama-sama bilang, waktu Tuhan terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Percaya dengan iman. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Saya serahkan pada hambanya. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami datang padamu. Kami mempersembahkan hati kami, hidup kami di dalam nama Yesus Kristus kepada Tuhan Yesus. Yes, Lord. Mari ambil alih hidup kami Tuhan. Amen. Engkau hadir juga di dalam setiap rumah tangga, setiap keluarga, setiap ruangan, setiap pribadi yang mencari wajah Tuhan untuk beribadah pada saat ini. Mari Tuhan, sertailah kami di dalam nama Yesus Kristus. Nama Yesus. Kami undang Kau Roh Kudus sebagai roh wahyu, roh hikmat, roh kuasa, roh kesembuhan, roh kemuliaan, roh kemenangan di dalam nama Yesus Kristus. Nama Yesus. Saat ini Tuhan menyembuhkan beberapa dari saudara yang badannya merasa Amen. sakit. Amin. Dalam nama Seperti Yesus. masuk angin, Tuhan sembuhkan kau di dalam nama Yesus Yesus. Kristus. Terima kasih Tuhan.
Haleluya. Kami mengundang Roh Kudus, Engkau berbicara dalam momen pemberitaan firman Tuhan. Amin. Engkau buka hati kami, berikan hati yang haus dan lapar akan Tuhan Yesus, akan firman Tuhan dan Roh Kudus, supaya kami boleh mendengar perkataan-perkataan suci dari Roh Kudus sendiri, supaya kami boleh menerima benih firman dan termeterai dalam hati kami. Engkau Roh Kudus menanam dan menghidupkan benih firman dalam roh kami di tanah yang subur. Engkau membuang segala kekerasan hati kami. Engkau membuang hati yang tidak mau mendengar firman Tuhan, kedegilan hati kami. Engkau buang sifat yang mau berbelit-belit, yang ingin tetap ngotot sama pikirannya sendiri. Buang segala macam kedegilan hati ini Tuhan. Beri kami hati lemah lembut. Dan supaya Engkau buangkan juga segala kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan dari hati kami. Kuduskanlah dengan nama Yesus Kristus, dengan darah Yesus, dengan kemuliaan-Mu ya Bapa, dengan Roh Kudus-Mu, dengan firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Mari Engkau berbicara pada saat ini. Dan kami siap mendengarkan perkataan-perkataan-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya sapa kita semua di dalam nama Yesus Kristus. Kita beribadah untuk memuji, membesarkan nama Tuhan, menyembah Tuhan. Pada saat ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan bersama-sama tentang rahasia dari penyertaan Tuhan yang membuat kita sebagai umat Tuhan itu berbeda dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Yang kita sebut tidak mengenal Tuhan itu tidak percaya di dalam nama Yesus Kristus. Dan saya ingin mengajak kita untuk memikirkan beberapa bagian kitab suci, dan ini bukan sekali saja khotbah tentang topik ini. Saudara, kita akan membahas secara berseri beberapa bagian khotbah. Mari kita membuka kitab suci dari kitab Keluaran pasal yang ke-33 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Disambung dengan ayat 12 sampai 17. Keluaran pasal 33 ayat 1 sampai 4. Saya bacakan firman Tuhan demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian. Kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, bergabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Saudara, barusan ada orang yang dijamah oleh Tuhan, belikat dari otot belakang sebelah kiri itu sakit sekali. Saudara, ada nyeri dan juga ada masalah di situ, mungkin ada sesuatu luka-luka di situ, tapi Tuhan sembuhkan engkau pada saat ini. Lukanya sudah dibuang. Dan bekasnya mungkin masih ada sedikit, tetapi itu akan hilang segera. Saya baca lagi Keluaran pasal yang ke-33 ayat 12 sampai ke-17. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku, siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini.
Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat yang baru saja kita baca itu menggambarkan tentang betapa sesuatu ironi terjadi. Tuhan yang sudah membimbing bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dengan tangan yang kuat, dengan lengan yang teracung, dengan tanda-tanda ajaib yang sangat dahsyat. Tuhan sendiri yang membawa keluar umatnya sehingga mereka itu diselamatkan dan bangsa Mesir itu semua dihabisi dengan tulah-tulah sampai 10 tulah, saudara. Dan yang terakhir itu waktu mereka mengejar, maka tentara-tentara Firaun itu ditutup oleh Laut Merah sehingga semuanya mati. Orang-orang yang perkasa, yang berkuda, yang berkereta dengan panah, dengan lembing, dengan segala senjata, itu semua dihancurkan. Bukan bangsa Israel yang berperang, tetapi Tuhan yang berperang untuk bangsa Israel. Nah, ternyata perjalanan dari umat Israel waktu mereka keluar dari Mesir itu sampai ke padang gurun di Sinai, di situ terus mereka berbuat dosa dan tidak pernah bersyukur kepada Tuhan. Mereka hidupnya bersungut-sungut terus kepada Tuhan, tidak puas kepada Tuhan. Tidak puas kepada Musa, tidak puas kepada Harun, tidak puas dengan apa yang mereka nikmati selama ini. Pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa, dukungan Tuhan yang begitu luar biasa, tidak mereka anggap sebagai sesuatu kebaikan yang patut mereka syukuri. Tetapi mereka terus menyakiti hati Tuhan, menyiksa Musa dan Harun di dalam hati mereka, dan terus menyakiti dengan perkataan-perkataan mereka, dengan tuduhan-tuduhan, kamu itu mau bunuh kami semua di padang belantara ini. Kamu mau bunuh anak-anak kami, kamu mau bunuh ternak-ternak kami semua. Sehingga kami habis binasa, tidak ada apa-apanya semua. Lebih baik kami di Mesir. Kami mati tetapi di depan kami ada kuali bersih daging. Saudara, seperti itu menyakitkan hati Allah dan menyakitkan hati hamba-hambanya yang setia. Nah saudara, satu waktu setelah mereka itu menyembah anak lembu emas, maka Tuhan murka kepada umat Israel. Dan pada waktu itu Tuhan di dalam murkanya, dia tetap mau menyatakan bahwa dia akan menjalankan perjanjian yang telah Allah buat dengan Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu memberikan negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tetapi Tuhan mengancam kepada umat Israel ini karena mereka terus-menerus keras hati, tegar tengkuk, keras kepala, tidak mau mendengarkan firman Tuhan dan suka menyakiti hati Tuhan, menuduh yang tidak-tidak kepada Tuhan. Maka Tuhan berkata kepada bangsa Israel melalui Musa, pergilah berjalanlah dari sini engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunan mula akan kuberikan negeri itu. Dikatakan ayat yang kedua, perhatikan di sini ada sesuatu yang perlu kita dengarkan dengan jelas. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab dikatakan, aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu. Karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk. Supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Nah saudara yang dicintai Tuhan Yesus Kristus. Ada satu perbedaan yang sangat menyolok, yang sangat besar yang dilihat oleh Musa. Dan itu menjadi satu ancaman yang mengerikan, kata firman Tuhan. Yang diketahui oleh Musa dan umat Israel, maka bangsa Israel berkabung pada saat mendengar itu. Dan seorangmu tidak ada yang memakai perhiasannya. Dan saudara, ini satu kebiasaan dari kita, saudara. Kalau Tuhan sudah marah, sudah murka kepada kita, Dia menunjukkan kemuliaan dan juga amarahnya kepada kita, saudara. Maka kita bergabung dan kita
merendahkan diri, menundukkan diri di hadapan Allah. Itu sesuatu yang baik, saudara. Tetapi kalau itu terus terjadi, kita tidak pernah menjalankan kehidupan pertobatan, maka sama saja kita tidak betul-betul bertobat. Nah saudara, pertobatan yang sejati itu adalah satu pertobatan yang memelihara hatinya dengan kewaspadaan untuk setia kepada perkataan-perkataan firman Tuhan. Jadi bukan cuma secara eksternal berubah, tetapi hatinya kemudian serong lagi melakukan hal yang sama. Saudara, itu tidak ada kehancuran hati sama sekali. Pertobatan itu adalah berasal dari satu kehancuran hati. Bertobat, menyesal, sudah melakukan dosa di hadapan Tuhan, dan kemudian hatinya berubah. Itu pertobatan, saudara. Maka bangsa Israel tidak sungguh-sungguh bertobat, sebab dikatakan di dalam Alkitab, engkau ini bangsa yang tegar tengkuk. Saudara, bangsa yang tegar tengkuk itu tidak mau berubah sikap. Tidak mau berubah cara pandangnya. Tidak mau berubah mentalnya. Saudara, kenapa saudara? Tidak ada revolusi mental, tidak ada revolusi sikap, tidak ada revolusi cara berpikir. Saudara, cara pandangnya tetap sama. Kenapa demikian? Sebab pada dasarnya mereka itu punya hati yang keras. Dan itu sebabnya di dalam firman Tuhan itu membuat sebuah pernyataan yang tegas dari Allah. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu. Aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu. Itu sesuatu hal yang luar biasa, mengerikan sekali saudara. Saya ingin mengajak kita untuk memperhatikan saudara, perbedaan ini antara Tuhan sendiri, penguasa semesta, pemilik alam semesta menyertai kita, dengan satu malaikat atau ribuan malaikat menyertai kita. Itu di hadapan Musa adalah sesuatu yang sangat berbeda sama sekali. Dan hal itu menjadi suatu ancaman. Saudara, Tuhan setia kepada janjinya. Dia akan menggenapi janji-janjinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Diterapkan kepada umat Israel yang tegar tengkuk, keras kepala, keras hati. Tetapi saudara, perkenanan Tuhan tidak ada pada mereka sehingga Tuhan tidak akan berjalan di tengah-tengah mereka lagi. Saudara, hal itu saudara menjadi sesuatu kesedihan bagi Musa dan juga bagi umat Israel. Nah saudara, waktu Tuhan berbicara kepada Musa, aku akan menghukum umat Israel, tetapi aku akan memberikan belas kasihan kepadamu, memberikan perkenanan kepadamu. Maka dikatakan oleh Musa, kalau memang engkau mengatakan berkenan kepadaku, maka Musa minta sesuatu, yaitu dia minta supaya Tuhan mengampuni umat Israel. Dan supaya Tuhan memberikan pimpinan kepada umat Israel. Saudara, ini satu hal yang penting. Orang yang mendapatkan perkenanan Tuhan, doanya akan didengar. Dan saudara berdoa syafaat. Minta kepada minta supaya Tuhan mengasihani orang-orang yang tidak diperkenan Tuhan itu boleh mendapatkan kasih karunia-Nya. Hal itu akan menyelamatkan mereka sebab Tuhan mendengar doamu. Dia menjawab doa-doamu karena Tuhan berkenan kepadamu. Nah saudara, perkenanan ini adalah satu perkenanan yang dari kekal Allah memang memilih Musa. Dari kekal memang Allah telah menetapkan Musa untuk menjadi nabinya yang dikasihi oleh Tuhan. Dan Musa diberikan hati yang lemah lembut, tidak seperti bangsa Israel yang keras kepala, yang tegar tengkuk. Saudara, yang berikut saya ingin mengajak kita untuk menggarisbawahi satu kenyataan. Bahwa penyertaan Tuhan itu membedakan umat Tuhan yang disertai dengan bangsa-bangsa lain. Saya ingin garis bawahi. Penyertaan Yahweh Elohim, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Penyertaan dari Yahweh Elohim membedakan umat yang disertai Tuhan dengan semua umat yang lain. Nah saudara, dari mana Musa mengatakan hal itu? Itu dari apa yang dia rasakan, yang dia lihat. Bagaimana Tuhan membedakan umat pilihannya waktu mereka itu mengalami penyertaan Tuhan di padang, sebelum di padang belantara, ya, yaitu di tanah Mesir, di mana Tuhan dengan tulah-tulahnya menghukum bangsa Mesir yang keras kepala tidak melepaskan bangsa Israel keluar, maka Tuhan menghukum itu dengan keras. Nah saudara, saya ingin mengajak kita untuk melihat beberapa teks kitab suci. Pertama dari Keluaran pasal 8 ayat 21 sampai 24. Saya bacakan, ada beberapa teks yang perlu kita lihat untuk menggarisbawahi bahwa Tuhan betul-betul membedakan umatnya
yang disertai, yang diperkenan dari seluruh bangsa lain. Seluruh umat manusia di dunia ini. Saya ingin mengajak kita lihat itu. Supaya kita tahu, kalau saya misalnya tidak berbeda dari mereka semua yang lain, berarti saudara tidak disertai dan tidak diperkenan oleh Tuhan. Atau saudara mendapat penyertaan yang bersifat umum. Saya katakan penyertaan Tuhan yang bersifat umum. Artinya apa? Tuhan itu hadir di segala tempat. Dia ada di segala-galanya. Di semua keberadaan dia ada di situ. Karena apa? Dia maha hadir. Dia hadir dengan kehadiran yang bersifat universal. Yang umum. Karena apa? Dia maha hadir, saudara. Dia Allah yang maha hadir. Dengan kehadirannya dia menopang segala yang ada. Dengan kehadirannya dia mensupport supaya tetap eksis. Jadi segala hukum alam itu pun ditopang oleh kehadiran Allah. Dan dengan kuasa dan firman Allah. Seperti kata Ibrani pasal yang pertama, saudara. Jelas sekali. Coba lihat. Ada pemeliharaan yang mana Tuhan itu menjaga umat yang khusus, yang dicintai sebagai biji matanya. Dia hadir bersama-sama dengan mereka secara istimewa. Yang membedakan. Nah inilah yang mau saya ajak kita memperhatikan. Saudara harus mendapatkan penyertaan Tuhan yang istimewa ini. Coba lihat Keluaran 8 ayat 21 sampai 24. Sebab jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, umat Israel pergi dari Mesir, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau. Itu lalat pikat, saudara. Terhadap pegawai-pegawaimu, rakyatmu dan rumah-rumahmu, sehingga rumah-rumah orang Mesir, bahkan tanah di mana mereka berdiri akan penuh dengan pikat. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen, di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Tuhan berbuat demikian, maka datanglah banyak-banyak pikat ke dalam istana Firaun dan ke dalam rumah pegawai-pegawainya dan ke seluruh tanah Mesir. Negeri itu menderita karena pikat itu. Saudara, Tuhan membedakan, mengecualikan tanah Goshen di mana umat Israel itu tinggal. Nah, saudara, di sini kita menggarisbawahi satu kenyataan. Umat yang disertai dan diperkenan Tuhan, itu dibedakan Tuhan dari semua umat yang lain. Perlakuan Tuhan khusus kepada umatnya ini diistimewakan. Kalau bangsa lain kena sesuatu, mereka tidak, saudara. Walaupun tidak selalu demikian, saudara. Dari 10 tulah, saudara, ada kalau tidak salah 5 tulah yang bangsa Israel dikecualikan, tapi yang lainnya kena sama-sama dengan mereka semua. Nah, saudara, artinya apa? Di mana ada hadirat penyertaan Tuhan yang khusus, dia hadir demi umatnya, maka di situ Tuhan mengadakan pembedaan yang istimewa ini. Coba lihat lagi, selain lalat pikat. Keluaran pasal 9 ayat 4 sampai 6. Dikatakan, dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir. Sehingga tidak ada yang akan mati seekor pun dari segala ternak orang Israel. Jadi ini ada tulah di mana akan datang batu-batu yang besar. Yang akan menimpa ternak-ternak dari orang-orang Mesir. Tetapi ternak orang Israel tidak akan mati. Seekor pun dikatakan. Sehingga tidak ada yang akan mati seekor pun dari segala ternak orang Israel. Selanjutnya Tuhan menentukan waktunya, firman-Nya, besoklah Tuhan akan melakukan hal itu di negeri ini. Dan Tuhan melakukan hal itu keesokan harinya. Segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Di ayat yang ke-26 pasal 9 Keluaran, hanya di tanah Goshen, tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Jadi batu-batu bongkahan es itu menimpa binatang-binatang ternaknya orang Mesir. Kecuali orang Mesir yang setelah mendengarkan perkataan tulah dari Tuhan melalui Musa, mereka takut akan Allah, lalu kemudian mereka itu
menyembunyikan ternak mereka di dalam rumah mereka masing-masing. Sehingga itu diselamatkan. Saya bukakan bagian yang berikutnya. Keluaran pasal 10 ayat 23. Waktu Tuhan mengirimkan tulah kegelapan. Dikatakan di situ. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya. Juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Saudara, ini adalah tulah kegelapan yang dapat diraba. Kegelapan yang menyeramkan, yang dapat diraba dan membuat orang itu tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Dan bangsa Israel selama 3 hari terus menerus tetap ada terang di tempat kediamannya. Ini satu mujizat pembedaan bangsa Israel dari bangsa-bangsa lain. Mujizat kuasa Tuhan yang turun atas umat Allah. Membedakan umat Allah dari bangsa-bangsa lain. Selanjutnya coba lihat Keluaran pasal 11 ayat 4 sampai 7. Berkatalah Musa, beginilah firman Tuhan. Pada waktu tengah malam aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati. Dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan. Juga segala anak sulung hewan. Dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir. Seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan ada lagi. Tetapi kepada siapa juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong. Baik kepada manusia maupun kepada binatang. Supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Saudara garis bawahi, Tuhan membuat perbedaan. Saya mau tanya, hari-hari ini apakah Tuhan masih membuat perbedaan itu? Apakah Tuhan masih membedakan engkau orang yang percaya dari orang-orang yang tidak percaya? Apakah Tuhan masih menunjukkan bahwa Dia hadir untuk kita, hadir untuk saudara? Dia menunjukkan mujizatnya untuk saudara. Pertanyaan ini saudara harus dijawab dengan jujur di hadapan Tuhan. Kalau tidak ada perbedaan saudara, bukan berarti Tuhan tidak menepati janjinya. Kita yang berdosa tidak mengikuti perjanjian Allah. Kita yang mengingkari perjanjiannya. Saudara, saya ingin membahas pertemuan kita beberapa kali mengenai hal-hal ini. Yaitu Tuhan tidak akan menyertai kita jika kita bertindak melanggar perjanjiannya. Saya melihat hal ini sangat penting sekali bagi kita untuk mengenal kebenaran firman Tuhan ya. Coba perhatikan saudara. Ayat yang ke-43. Di dalam Bilangan pasal 14. Saudara buka Bilangan pasal 14 ayat 41 sampai 43. Tetapi kata Musa, mengapakah kamu tidak melanggar titah Tuhan? Hal itu tidak akan berhasil. Janganlah maju sebab Tuhan tidak ada di tengah-tengahmu. Ini Musa yang bilang ya. Janganlah maju sebab Tuhan tidak ada di tengah-tengahmu. Supaya jangan kamu dikalahkan oleh musuhmu. Sebab orang Amalek dan orang Kanaan yang ada di sana di depanmu. Dan kamu, sebab orang Amalek dan orang Kanaan ada di sana di depanmu. Dan kamu akan tewas oleh pedang. Dari sebab kamu berbalik membelakangi Tuhan. Maka Tuhan tidak akan menyertai kamu. Perhatikan. Dari sebab kamu berbalik membelakangi Tuhan. Berbalik membelakangi Tuhan, maka Tuhan tidak akan menyertai kamu. Justru kegagalan dari umat Israel mendapatkan penyertaan istimewa dari Tuhan adalah pada saat umat Israel itu berbalik membelakangi Tuhan. Sudah peristiwa di belakang Kejadian pasal 14 Bilangan ini adalah mengenai Tuhan melalui Musa mengutus 12 pengintai masuk tanah Kanaan. Tetapi dari 12 itu, saudara, 10 bicara tentang hal yang busuk. Tentang apa yang begitu luar biasa di tanah Kanaan, tetapi bangsa Israel itu kerdil kecil-kecil kayak belalang. Coba bayangkan, belalang itu kan kecil ya. Seberapa gedenya belalang ya, cuma mungkin sebesar jempol kita, atau yang raksasa ya mungkin cuma ya
lebih besar daripada, lebih kecil daripada 3 jari kita disatukan, saudara. Itu terlalu luar biasa, melebihkan, hiperbolanya terlalu luar biasa. Tapi Yosua dan Kaleb, mereka mengatakan yang menyertai mereka sudah meninggalkan mereka. Lihatnya dari perspektif Tuhan, saudara. Yang menyertai mereka sudah meninggalkan mereka. Tuhan Yahweh Elohim akan menyerahkan mereka kepada kita. Di dalam tangan kita, kita akan merebut tanah mereka. Saudara, berbeda antara pikiran orang-orang yang tidak takut sama Tuhan, yang tidak punya iman, dengan orang yang punya iman, pikirannya berbeda. Jadi berangkat dari iman, membedakan antara bangsa pilihannya sama bukan. Membedakan antara orang pilihan yang terpilih sama orang pilihan yang dipanggil tapi tidak terpilih. Sebab Tuhan bilang apa? Banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Ya, dipanggil bangsa pilihan sebagai bangsa pilihan, tetapi tidak ada sunat rohani dalam hatinya. Berbeda, saudara. Bangsa Israel sejati adalah bangsa Israel yang bersunat hati. Nah, ini mereka tidak ada sunat hati, saudara. Jadi mereka bangsa pilihan tetapi mereka tidak terpanggil dan terpilih. Atau mereka terpanggil tapi tidak terpilih. Itu yang membedakan, saudara. Kaleb sama Yosua, mereka itu mendengarkan perkataan Tuhan. Dan mereka menerima dengan iman bahwa Tuhan menyerahkan bangsa Kanaan itu, orang Het, orang Amori, orang Amalek, orang Yebus, orang Hewi, semua diserahkan. Dan mereka percaya, tetapi pada saat bangsa Israel itu lebih banyak yang mendengarkan ke-10 pengintai yang tidak beriman. Saudara, maka perkataan Kaleb sama Yosua itu menjadi perkataan yang melawan mereka, membenci. Dosa mereka itu dikuakkan oleh pernyataan Kaleb dan Yosua. Karena mereka tidak punya iman, saudara. Maka bangsa Israel akan melempari mereka dengan batu. Udah siap-siap batu udah dipegang mau dilempari, tiba-tiba Tuhan itu di dalam awan kemuliaannya dia menyinarkan cahaya. Membela Kaleb dan Yosua sehingga bangsa Israel tidak jadi melempari dengan batu. Lalu kemudian Musa diberi perkataan-perkataan bahwa Tuhan akan menghukum mereka. Itu coba saudara lihat pasal 14 Keluaran ayat 32. Tuhan menghukum bangsa Israel. Dikatakan 34 maksud saya. Bilangan 14 ayat 34. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yaitu 40 hari. 1 hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu. Supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Aku Tuhan yang berkata demikian. Sesungguhnya aku akan melakukan semuanya itu kepada segenap umat yang jahat ini. Yang telah bersepakat melawan aku. Di padang gurun ini mereka akan habis. Dan disinilah mereka akan mati. Jadi saudara, umat yang sudah berdosa ini diampuni. Tetapi mereka harus menanggung kesalahan mereka. Yaitu mereka tidak akan bisa masuk tanah perjanjian. 40 hari mereka mengintai tanah Kanaan. Maka 40 hari dihitung 1 hari 1 tahun. 40 tahun mereka harus menanggung rasanya. Jika Tuhan berbalik daripada umatnya. Saya mau garis bawah ini. Tuhan bisa berbalik dari umatnya jikalau kita hidup tidak beriman. Saudara, kalau engkau tidak hidup dalam iman, Allah bisa berbalik daripadamu. Engkau akan mengalami hal-hal yang merugikan dirimu. Engkau akan mendapatkan murka Tuhan, hukuman Tuhan, yang mungkin engkau tidak sanggup menanggungnya. Tapi karena engkau tidak mau kembali kepada Tuhan dengan hati yang hancur, maka Tuhan akan menghukum engkau. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel mendengar hal itu, hatinya menjadi sedih. Karena mereka tidak bisa berbuat apa-apa kecuali seperti yang dikatakan Tuhan. Mereka tahu ternyata hidup mereka itu dibatasi oleh Tuhan.
Hidup kita itu dibatasi oleh Tuhan, saudara. Saudara harus sadar itu. Saudara mau melawan Tuhan, saudara mau berontak melawan Tuhan, Tuhan itu penguasa surga dan bumi. Saudara, Alkitab berkata langit dan bumi itu di dalam kuasanya Tuhan. Kedaulatannya di surga turun sampai ke bumi. Dia berkuasa mutlak. Di surga, saudara, semua malaikat tunduk kepada Tuhan. Dan ada malaikat-malaikat yang tidak taat sama Tuhan itu dilemparkan ke bumi di bawah. Lucifer dengan sepertiga malaikat-malaikat surgawi itu dilemparkan ke bumi di bawah menjadi setan-setan, menjadi roh-roh jahat. Kualitas mereka berubah total. Dan setan-setan pun tunduk dan gemetar kepada Allah. Saudara, kita harus takut kepada Allah daripada kepada setan-setan. Lebih takut kepada Allah daripada kepada setan-setan. Kenapa, saudara? Karena Tuhan itu dahsyat. Lucifer pun gemetar sama Tuhan. Dan saudara, kekuatan Lucifer yang begitu hebat. Alkitab berkata, Yesus akan mengalahkan di akhir zaman dengan sekali hembusan nafasnya saja. Akan mati, tidak berdaya, kekuatannya habis. Bukan mati binasa lenyap, saudara. Tapi akan tidak berkuasa lagi sama sekali. Dan akan ditundukkan untuk dihukum di neraka kekal. Saudara, sekarang ini, saudara, setan masih merajalela walaupun sudah kalah. Dia masih merajalela. Dia diberikan kesempatan untuk menghukum orang-orang yang tidak takut sama Tuhan. Ada waktunya, saudara, anak Tuhan yang dia mau melawan firman Tuhan. Oleh Alkitab, dia diserahkan kepada iblis. Untuk sementara waktu, tidak untuk selamanya. Maka akan digocok oleh iblis, akan dihancurkan oleh iblis. Ditekan begitu luar biasa, sehingga mereka mengerti Tuhan itu berkuasa, berdaulat. Dan supaya dia kembali kepada Tuhan. Sehingga mungkin tubuhnya binasa, tetapi jiwanya kembali kepada Tuhan. Sehingga beroleh keselamatan. Nah, ini rencana Tuhan bagi kita semua. Nah, saudara-saudara, waktu bangsa Israel mendengarkan ancaman Tuhan akan dihukum 40 tahun di padang belantara keliling terus untuk menunjukkan kepada mereka bahwa Tuhan berbalik dari umatnya, saudara. Maka Israel kemudian berkasak kusuk satu sama lain. Kita serang aja itu bangsa Amalek yang kecil. Kita serang saja mereka. Besoknya mereka dikatakan ayat yang ke-40, keesokan harinya bangunlah mereka pagi-pagi hendak naik ke puncak gunung sambil berkata, sekarang kita hendak maju ke negeri yang difirmankan Tuhan itu. Memang kita telah berbuat dosa. Jadi taatnya telat, saudara, taatnya terlambat. Dan ini mereka itu dalam keputusasaan, bukan dalam iman mereka maju. Maka Musa berkata, mengapakah kamu hendak melanggar titah Tuhan? Hal itu tidak akan berhasil. Janganlah maju, sebab Tuhan tidak ada di tengah-tengahmu. Supaya jangan kamu dikalahkan oleh musuhmu. Justru sekali lagi, saudara, kenapa bangsa Israel itu ngotot mau maju? Karena menyesal, tetapi menyesal tidak di dalam porsi seperti yang Tuhan kehendaki. Mereka menyesal mau berbuat kesalahan yang lebih fatal lagi, saudara. Ada banyak kali anak-anak Tuhan itu kehilangan penyertaan Tuhan. Waktu ditegur mereka menyesal, tapi kemudian menyesal secara duniawi, saudara. Menyesal yang duniawi, apa menyesal seperti duniawi itu, saudara? Itu adalah menyesal yang tidak mengikuti nasihat firman Tuhan. Dia menyesal dan dia mencoba melakukan firman Tuhan dengan kekuatannya sendiri. Bukan dengan menanti-nantikan Tuhan. Maka Musa berkata, janganlah maju sebab Tuhan tidak ada di tengah-tengahmu. Maka mereka akan pasti dikalahkan. Dikatakan ayat 43, sebab orang Amalek dan orang Kanaan ada di sana di depanmu. Dan kamu akan tewas oleh pedang. Dari sebab kamu berbalik membelakangi Tuhan. Maka Tuhan tidak akan menyertai kamu. Dikatakan ayat 44, meskipun demikian mereka nekat naik ke puncak gunung itu. Tetapi tabut perjanjian Tuhan dan Musa tidaklah meninggalkan tempat perkemahan. Dijelaskan nekat,
Saudara, orang yang tidak disertai Tuhan, kalau mau berbuat nekat, itu akan menghasilkan kefatalan yang lebih berat. Dikatakan ayat 45, lalu turunlah orang Amalek dan orang Kanaan yang mendiami pegunungan itu dan menyerang mereka. Kemudian orang-orang itu mencerai-beraikan mereka sampai ke Horma. Saudara, kalah seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Saudara, saya mau garis bawahi satu kenyataan. Umat Tuhan ditetapkan oleh Tuhan untuk mendapat penyertaan Tuhan sendiri. Yang menyertai Tuhan sendiri, bukan malaikatnya saja. Malaikat mungkin akan diutus oleh Tuhan menyertai kita. Petrus bisa disertai malaikat, tetapi Roh Allah bersama-sama mereka. Dan ini membedakan umatnya dari semua yang lain. Saya mau tanya, sudahkah engkau melihat perbedaan itu? Kalau belum, coba teliti, adakah kita sudah membelakangi Tuhan, memberontak, berbalik membelakangi Tuhan? Pertama, sudah ada sifat-sifat hati yang degil. Yang kedua, keras hati. Degil itu ngotot maunya dewe, maunya sendiri. Degil itu tidak mau berubah pandangan, cara hidupnya tidak mau berubah, pokoknya maunya gini. Nah, saya nanti akan membahas lebih jauh lagi bagaimana Samson yang ditinggalkan oleh Tuhan, bagaimana kita melihat lagi yang lain, Saul yang ditinggalkan oleh Tuhan. Kita akan melihat lagi bagaimana juga Yudas Iskariot yang ditinggalkan oleh Tuhan. Kita akan melihat tokoh-tokoh Alkitab yang nyata betul-betul Tuhan meninggalkan mereka. Kita akan melihat bagaimana umat yang tadinya disertai Tuhan, lalu Tuhan yang berbuat baik terus kepada mereka, dikhianati terus menerus. Sampai akhirnya mereka itu ditinggalkan oleh Tuhan. Nah, saya ingin mengajak kita perhatian sungguh-sungguh. Janji Tuhan tetap masih sama. Jikalau saudara setia mendengarkan perkataan Tuhan, jikalau saudara mendapat perkenanan Tuhan, tidak ada hati yang berbalik membelakangi Tuhan. Dan tidak ada kekerasan hati, kedegilan hati di hadapan Tuhan. Tuhan akan tetap menunjukkan kasih sayangnya kepada kita. Dia akan tetap menopang dan menolong kita. Ini penting sekali, saudara. Saya bacakan di dalam kitab suci. Ayat firman Tuhan tadi, ayat 43, bilangan 14. Sebab orang Amalek dan orang Kanaan ada di sana di depanmu dan kamu akan tewas oleh pedang. Dari sebab kamu berbalik membelakangi Tuhan. Maka Tuhan tidak akan menyertai kamu. Saudara, penyertaan Tuhan itu akan membuat kita berhasil. Amin. Penyertaan Tuhan saja yang membuat kita berhasil. Penyertaan Tuhan membedakan kita dari bangsa-bangsa lain. Semuanya. Memisahkan kita. Perlakuan Tuhan berbeda. Tapi tujuan Tuhan bukan mengistimewakan kita untuk kita itu menikmati keistimewaan itu sendiri. Bukan. Tuhan itu dari dulu rancangannya tetap. Aku akan memberkati engkau supaya olehmu semua bangsa di bumi mendapatkan berkat. Jadi tujuannya di sini. Supaya seluruh bangsa di bumi mendapatkan berkat. Kita kalau diistimewakan sama Tuhan, saudara harus tarik orang lain juga ikut mengalami, menerima keistimewaan itu. Supaya mereka itu menjadi bangsa terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kita. Dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itu tugas kita, saudara. Hari ini cukup kita untuk membahas. Supaya saudara kenal. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang tegas, yang jelas. Tuhan yang menetapkan firman-Nya, Dia akan menggenapi firman-Nya. Tetapi penyertaan yang istimewa hanya ada kepada mereka yang takut akan Tuhan sungguh-sungguh. Yang setia kepada Tuhan, tidak berbalik membelakangi Tuhan.
dan yang hatinya tidak keras kepala, tidak degil. Haleluya, mari kita berdiri. Ada orang yang telinganya sakit, berdengung, tidak mendengar. Tuhan bukakan telingamu dalam nama Yesus. Roh tinnitus pergi kau dalam nama Yesus. Telinganya menjadi normal. Bila engkau tidak bersamaku, bila engkau tak bersamaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Musik terus menyanyikan, sudah berdoa. Minta ampun sama Tuhan kalau engkau sudah berpaling membelakangi Tuhan. Sudah berbalik membelakangi Tuhan. Engkau mengikuti nafsu, mengikuti daging kita, mengikuti kemauan kita sendiri. Tidak mengikuti perintah-perintah Tuhan. Carilah Tuhan kembali. Datanglah dengan hati yang hancur. Sebab hati yang remuk, yang patah, tidak akan dipandang hina oleh Tuhan kita. Yes, amin. Tuhan akan kembali menyambut kita dengan darah Yesus Kristus yang mahal. Engkau telah ditebus. Amin. Darah itu akan membasuh kita kembali, menyucikan hati kita dari yang jahat. Hati nurani kita akan ditahirkan. Engkau akan berjalan bersama dengan Tuhan dengan sukacita. Seperti lembu yang dilepas dari kandang. Diikat terus, sekarang dilepas. Engkau akan bersukacita, bergirang. Luar biasa Tuhan itu. Yes, Lord. Seperti burung lepas dari sangkar. Terima kasih Tuhan. Dia bergembira melihat dunia begitu luas. Saudara bersukacita karena Tuhan. Amin. Nyanyikan sekali lagi dengan iman dan sungguh-sungguh hati. Bila engkau tak bersamaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, Dan berjalanlah denganku. Roh Kudus yang baik, ini umat-Mu datang kepadamu dengan hati menyesal atas segala dosa, kesalahan, segala kekerasan hati, kedegilan hati, yang tidak mendengar perkataan-perkataan-Mu, yang berontak melawan Tuhan, bersungut-sungut, melakukan nafsu seperti kuda liar, dan berbuat sesuatu tidak memperhatikan perkataan-perkataan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kami sudah menyakiti Engkau berulang-ulang.
Kami mengundang Roh Kudus untuk memenuhi hati kami saat ini, mengampuni dosa-dosa kami, menyucikan kami. Mari, sudah berdoa, masing-masing buka hatimu di dalam nama Yesus Kristus. Roh Kudus, ampuni saya, penuhilah saya sekarang dengan Roh Kudus-Mu, penuhilah saya dengan kasih-Mu Tuhan. Buangkan segala kekerasan hati saya di dalam nama Yesus Kristus. Urapi saya dengan roh yang taat, yang rela di dalam nama Yesus Kristus. Roh Kudus, urapi anak-anak-Mu yang mau bertobat dengan hati yang hancur, dengan hati yang remuk, yang patah. Tuhan, urapi di dalam nama Yesus Kristus. Roh Kudus bekerja, menyatakan kemuliaan Allah di dalam nama Yesus. Ada orang yang beli otot yang dirusuk sebelah kiri sakit, Tuhan sembuhkan kau. Dalam nama Yesus. Ada orang yang badannya linu-linu disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih sama Tuhan. Haleluya. Terus kuasa Tuhan sedang menjamah hidupmu. Terima kuasa Tuhan, urapan Tuhan, kasih sayang Tuhan menjamah hidupmu di dalam nama Yesus Kristus. Urapan Roh Kudus sedang mengalir. Ada kuasa yang menjamah orang-orang tertentu dengan urapan seperti listrik di tangannya. Kau buka tanganmu, ada urapan Tuhan turun untuk hidupmu. Melayani orang-orang yang lain, membawa orang kembali kepada Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih sama Tuhan. Saya akan berdoa buat orang-orang yang sakit saat ini. Tumbangkan tanganmu di badan tubuhmu yang sakit, atau mungkin di kepalamu. Kalau engkau sakit, di dalam nama Yesus Kristus, kami ikat setan-setan yang membuat sakit oleh darah Yesus. Kami hancurkan iblis. Keluar kau iblis. Pergi engkau di dalam nama Yesus. Yang sakit perut disembuhkan oleh nama Yesus. Yang dengkulnya kiri sakit sudah sembuh oleh kuasa nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yang otot-otot belakangnya sakit, dijamah Roh Kudus disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Terima kasih di dalam nama Yesus. Saudara, ada juga kuasa Tuhan sedang menjamah orang-orang yang sakit kupingnya di dalam nama Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang yang kena COVID-19. Tuhan, jamah sembuhkan mereka oleh kuasa nama Yesus. Lawat dengan kuasa Roh Kudus-Mu di dalam nama Yesus. Roh COVID-19 dihancurkan oleh nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus roh COVID-19. Paru-parunya diganti yang baru, segala infeksinya hilang. Dalam nama Yesus. Slem-slemnya semua dibuang di dalam nama Yesus Kristus. Nafasnya menjadi normal kembali oleh nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akhiri ibadah kita bagaikan langit yang membentang. Kita akan menyanyikan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan, tiada terhitung, tiada terhitung kesetiaan. Sekali lagi, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Mari kita angkat hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan dan kau aminkan di dalam nama Yesus Kristus. Kiranya anugerah sejahtera daripada Allah Bapa kita, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus memberkati kehidupanmu, menyertai jalan kehidupanmu, dan kau diangkat oleh Tuhan menjadi saksi kematian dan kebangkitan Yesus hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Amin. For you are great, you do miracles so great. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. 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 There is no one else
jemaat Tuhan, berikut adalah informasi terupdate seputar Cross Harvest Church. Inspiring Devotion adalah pendalaman Alkitab di mana saudara bisa mengenal firman Tuhan lebih dalam lagi. Jangan lupa, setiap hari Selasa pukul 7 malam. Untuk kamu yang masih muda, kalian bisa bergabung bersama online youth service setiap hari Sabtu pukul 7 malam via Zoom. Untuk informasi ID Zoom, kalian bisa menghubungi hotline gereja berikut ini. Mari ajak anak-anak kita mengikuti Children Ministry setiap hari Minggu pukul 11 siang di YouTube channel CHC Gading Serpong. Sunday Celebration. Ibadah online ini diadakan setiap hari Minggu pukul 9.30. Mari siapkan hati kita untuk beribadah bersama-sama. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan mingguan, persepuluhan, dan persembahan ucapan syukur, jemaat bisa memberikannya melalui rekening gereja berikut ini. Sekian informasi dari kami. Kami mengajak saudara untuk follow Instagram kami di @chcgadingserpong, YouTube @chcgadingserpong. Jangan lupa untuk di-subscribe dan tekan tombol lonceng untuk informasi terupdate. Untuk Facebook, saudara bisa add friend di akun Johannes Lilik Susanto. Saya Jenis Andreas. Happy Sunday, Tuhan memberkati.